Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Faki dengan NIM 242141001 dari program studi manajemen zakat dan wakaf semester 2 kelas 2A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Siddiq SHMH. Kita lanjut ke soalan pertama, yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan berbagai peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya, yang pertama yaitu ada sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Jadi BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini ada beberapa tokoh yang merumuskan atau mengusulkan konsep dasar negara. Yang pertama yaitu dari Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau itu mengusulkan 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara dengan konsep negara integralistik. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu menyampaikan pidato tentang yang memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu ada peristiwa Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi, Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno menyusun Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Namun, dalam sila pertama tercantum frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan. Kemudian, dari perdebatan itu muncullah perubahan dari Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam sidang PPKI terjadi perdebatan tentang frasa syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam sila pertama. Jadi untuk menjaga persatuan Indonesia, frasa ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sehingga bisa diterima oleh seluruh golongan bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi PPKI resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Jawabannya adalah Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena nilai-nilai Pancasila itu mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat, dan ras yang ada di Indonesia. Ada beberapa makna, yaitu yang pertama, menjunjung persatuan dalam keberagaman. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita itu harus menghormati keberagaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia, apapun itu. Kemudian pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan nasional di tengah perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kebersamaan, yaitu tercantum pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Kemudian tercantum juga pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila ini menekankan sistem demokrasi yang melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat tertentu. Jadi Pancasila mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya karena bersifat inklusif dan universal. Tidak ada agama, suku, atau golongan tertentu yang lebih unggul daripada yang lain. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian persoalan nomor 3, yaitu jelaskan dan berikan contoh implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bermakna menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, menghormati kebebasan beragama dan menjalankan kehidupan beragama dengan toleransi yang tinggi. Contoh implementasinya yaitu menghormati perbedaan agama dan keyakinan di lingkungan sekitar kita dengan tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu pada sila ini ada makna yaitu menghormati hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh implementasi pada sila kedua ini yaitu membantu korban bencana tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras apapun itu. Kemudian yang kedua yaitu menghormati hak orang lain dalam berbicara, berpendapat, dan berkehidupan di lingkungan. Kemudian pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini ada makna yang tersirat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Contoh implementasinya itu menggunakan atau mencintai produk dalam negeri untuk mendukung ekonomi nasional agar terus bertumbuh. Kemudian pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini bermakna yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, kemudian menghormati pendapat orang lain, dan mengedepankan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Contoh implementasi dari sila keempat ini yaitu mengadakan musyawarah dalam keluarga ataupun lingkungan sekolah, atau lingkungan sekitar atau lingkungan manapun untuk menyelesaikan suatu masalah agar tidak ada terjadi perdebatan atau perselisihan di antara sesama. Kemudian terakhir yaitu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bermakna itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menciptakan keadilan sosial bagi semua warga, dan menghindari kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Contoh implementasinya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melalui kegiatan sosial atau donasi. Kemudian yang terakhir, soal terakhir yaitu analisis kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi pada masyarakat dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Permasalahan yang pertama yaitu intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama-agama tertentu, kemudian perusakan tempat ibadah milik agama lain. Dalam analisis saya, pelanggaran ini menunjukkan kurangnya toleransi dan pemahaman terhadap keberagaman agama. Jadi, prinsip kebebasan beragama seharusnya dijunjung tinggi sesuai dengan sila pertama. Kemudian, solusi yang dapat diberikan yaitu menanamkan nilai toleransi sejak dini melalui pendidikan agama dan kebinekaan yang ada di sekolah atau instansi pendidikan manapun. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum terhadap tindakan intoleransi dan ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir, Kemudian pelanggaran pada sila kedua yaitu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasusnya itu kekerasan dalam rumah tangga, bullying, cyberbullying, dan perundungan di sekolah. Jadi pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja. Tindakan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena merendahkan martabat manusia dan menciptakan ketidakadilan sosial. Solusinya yaitu memberikan edukasi tentang hak asasi manusia atau HAM di sekolah dan lingkungan kerja mulai dari sejak dini sampai dewasa. Kemudian solusi yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak kekerasan dan diskriminasi. Kemudian kasus pelanggaran pada sila ketiga yaitu persatuan di Indonesia. Kasusnya itu konflik antar suku atau kelompok yang menimbulkan perpecahan. Kemudian hoaks dan ujaran kebencian yang memperkeruh situasi sosial dan politik. Pelanggaran ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dibiarkan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Solusi yang dapat diberikan yaitu menanamkan rasa nasionalisme pada seseorang melalui pendidikan dan kegiatan kebangsaan apapun itu, selagi positif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Kemudian pelanggaran pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Contoh kasus yang marak terjadi yaitu money politik dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, kemudian penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Pelanggaran ini menghambat demokrasi yang sehat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan transparansi dalam sistem pemerintahan dan pemilihan umum atau pemilu. Kemudian memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar memilih pemimpin secara bijak dan benar. Kemudian yang terakhir, jawaban terakhir yaitu pelanggaran Pancasila kelima, yaitu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kasus yang sering terjadi yaitu korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ketimpangan sosial menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Jadi, korupsi dan eksploitasi sumber daya negara itu sangat merugikan rakyat kecil. Solusi yang dapat diberikan yaitu menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi maupun pelanggar ekonomi apapun itu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.